Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran bab trigonometri. Kali ini kita akan mempelajari tentang nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita sudah mengenal tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian kita juga mengenal tentang nilai sudut pada sudut-sudut istimewa. Nah, di sudut-sudut istimewa yang kita pelajari adalah sudut yang besarnya 0 sampai 90 derajat saja. Bagaimana dengan nilai sudut di kuadran 2, 3, dan 4? Nah, akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sehingga tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menentukan nilai sudut berelasi di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai sudut berelasi di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Sebelumnya, mari kita ingat kembali tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Misalkan kita mempunyai segitiga siku-siku ABC yang siku-siku di A. Misalkan sisi di depan sudut A adalah A kecil, sisi di depan sudut B adalah B kecil, dan sisi di depan sudut C adalah C kecil. Misalkan sudut theta adalah sudut yang dibentuk antara sisi AB dengan sisi BC. Nah, di sini. Maka kita memiliki perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, yaitu sin, cos, dan tan sebagai berikut. Begitu pula dengan kosekan, sekan, dan kotangan sebagai berikut. Masih ingat kan? Sin adalah perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi miring. Cos adalah perbandingan antara sisi di samping sudut dengan sisi miring. Dan tan adalah perbandingan antara sisi di depan sudut dengan di samping sudut. Kosekan di sini adalah kebalikan dari sin, sekan adalah kebalikan dari kosinus, dan kotangan adalah kebalikan dari tangen. Nah, untuk nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa bisa kita tuliskan dalam tabel berikut. Oke, lanjut. Untuk mengingat kembali, kalian bisa mencoba mengerjakan 3 soal berikut. Nah, kita kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana menentukan nilai sudut yang lebih dari 90 derajat? Jika kita sebelumnya sudah punya tabel untuk nilai-nilai sudut istimewa, nah kita akan memanfaatkan nilai-nilai tersebut untuk menentukan relasi sudut yang lebih dari 90 derajat. Nah, di sini kita memiliki koordinat kartesius. Misalkan di sini adalah titik P dengan absisnya adalah X dan ordinatnya adalah Y. Misalkan sudutnya dibentuk antara sumbu X dengan sumbu X 0 derajat ini dengan titik P adalah theta, dan panjang ruas garis yang dibentuk antara titik pusat dengan titik P adalah R, maka berlaku teorema Pythagoras, yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, dari sini juga berlaku perbandingan trigonometri, yaitu sin theta perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi miring, cos theta perbandingan sisi di samping sudut dengan sisi miring, tan theta adalah perbandingan sisi di depan sudut dengan
sisi di samping sudut. Nah, dari berbagai pembuktian yang sudah kalian kerjakan di lembar kegiatan, untuk theta yang untuk theta yang nilainya 0 sampai 90 derajat berlaku relasi sudut berikut, yaitu di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah di kuadran 2 yang bernilai positif hanyalah sin, di kuadran 3 yang bernilai positif hanya tangen, di kuadran 4 yang bernilai positif hanyalah kosinus. Sehingga untuk penyederhanaan kita bisa nyatakan dalam suatu diagram berikut supaya mudah. Di kuadran 1 semua bernilai positif. Relasi yang kita gunakan di sini adalah 90 min theta. Di kuadran 2 relasi yang kita gunakan adalah 180 min theta, di mana di kuadran 2 ini yang bernilai positif hanya sin. Di kuadran 3 relasi yang kita gunakan adalah 180 plus theta, dan yang bernilai positif hanya tan. Di kuadran 4 kita menggunakan relasi 360 min theta, dan yang bernilai positif hanya cos theta. Kita kembali ke slide sebelumnya dulu, bagaimana cara menggunakannya. Misalkan kita mau mencari nilai dari sin 120 derajat. Nah, sin 120 derajat berada di kuadran 2, maka yang kita gunakan adalah relasi di kuadran 2. Kita cari relasinya sin, maka yang kita gunakan adalah 180 min suatu sudut. Nah, 120 tadi adalah 180 min 60 derajat, bukan? Nah, maka sin 120 itu sama nilainya dengan sin 60. Jadi theta di sini kita isi dengan 60 karena kita mau mencari sin 120. Sin 60 nilainya adalah setengah akar 3. Seperti itu ya. Nah, karena pada slide sebelumnya itu cukup sulit untuk dipahami, maka dengan mudah kita bisa memanfaatkan diagram berikut. Misalkan sekali lagi kita mau mencari nilai cos 210 derajat. Ingat 210 derajat itu ada di kuadran 3. 210 derajat itu adalah 180 ditambah 30 derajat. Maka nilai sin 210 derajat itu sama nilainya dengan minus sin 30 derajat. Kenapa negatif? Karena di kuadran 3 yang bernilai positif hanya tangen, sehingga sin 120 derajat adalah sama nilainya dengan minus sin 30 derajat atau minus setengah. Oke, sebagai latihan kalian bisa mengerjakan kuis berikut. Nah, hasilnya nanti bisa kalian diskusikan dengan teman kalian. Oke, cukup sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.